Shalom teman-teman, kembali lagi kita di pertemuan yang ketiga di hari ini. Dan hari ini kita akan belajar tentang Nuh dan Bahtera di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami bisa belajar bersama. Tuhan, tolong kami, berkati kami agar kami boleh mengerti, memahami setiap materi yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saya percaya bahwa kita pasti pernah mendengar berita, baik itu di internet, di televisi, atau bahkan kita mengalami sendiri yang namanya kebanjiran. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana Nuh dan Bahtera. Namun sebelumnya kita akan mereview kembali materi yang sudah kita pelajari di bulan ini, khususnya di tema One Way. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang choose between the two, dan di minggu yang kedua kita belajar tentang Abraham and Lot, dan hari ini kita akan belajar tentang Nuh dan Bahtera. Saya akan memberikan video animasi, kiranya video ini menolong teman-teman untuk mengerti materi yang kita pelajari hari ini. Jadi, mohon untuk diperhatikan dengan baik sehingga teman-teman bisa mengerti apa yang kita pelajari hari ini. Noah and the flood! Adam and Eve had to leave the Garden of Eden and settle in a new place. Yes, because they sinned. They went their own way instead of God's way. Yep, and after a while they had kids. And then their kids had kids. Grandkids! And their grandkids had great-grandkids. Then the great-great-grandkids had kids. And as all those people spread around the world, something else was spreading too. Sin. People were choosing their own way instead of God's way. Fighting, stealing, lying and hurting each other, and making God's world a very ugly place. Until finally, God said, Enough! It's time to start over. Start over? How? God picked one person to start his world over again. Noah! Noah was a righteous man. He tried very hard to make right choices. In a world where everyone was doing their own thing, Noah was always ready to do what God asked. He had been practicing listening to God and being obedient for a long time, more than 500 years. How could anyone be that old? People lived a long time back then. Are you all right? I was thinking about the candles on his birthday cake. I see. So God said to Noah, I want you to build a boat. What's a boat? A thing you can float in if there's a flood. What's a flood? It's when water covers everything. It's why you need a boat. How big? Big enough for your family and some animals. How many animals? All of them. 2 of every kind. Then God gave him plans for building the big boat. Noah was already so old. Building a boat that big would take a long time. Right. It took Noah and his family years and years and years. Hey, Dad, are we done yet? Not yet. Now are we done? Nope. On top of that, Noah's neighbors probably came by to laugh at him. So it's called a boat. And it's for floating on water? Yep. There's no water anywhere. Poor Noah. He was just doing what God told him. Yes, he wanted to be God's friend even if everyone else thought he was silly.
Finally, one day, a drop fell from the sky. Hey, Then another, and another, and another. And then, The animals started to come? yep, God sent them to Noah, and Noah packed them all into his big, big boat. Now are we done? Then, God closed the door. We are. The rain continued to come down, harder and harder. Suddenly, having a boat looked like a pretty good idea. The water rose higher and higher. God covered the land with water so that all the fighting and hurting died. But so did most of God's creation. That's sad. It was very sad. It rained and poured for 40 days. And Noah's big, big boat floated on the water 50 days, 60 days, 100 days, 150 days. That is a long time. It was. Then, finally, the water started to go down, 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 down. Until one day, Noah's big, big boat came to rest on top of a mountain. And God said, Let's start again. so Noah and his family, plus a bunch of seasick animals, walked out of the big, big boat into a clean, fresh world. I have placed a rainbow in the sky as my promise that I will never again flood the earth. It was time to start again. Teman-teman, sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 8 ayat pasal 6 ayat 8 sampai 22. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Teman-teman, seperti video yang kita tonton di sini tadi, Nuh mempunyai istri, 3 orang anak, dan 3 orang menantu. Dan Nuh ini hidup bergaul intim dengan Tuhan. Dia hidup berteman, teman dekat dengan Tuhan. Dan selain itu, hidup Nuh ini juga benar di hadapan Tuhan. Kenapa sih Nuh ini bisa hidup bergaul dengan Tuhan, bisa bersahabat dengan Tuhan? Karena dia mendapatkan kasih karunia dan perkenanan dari Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Orang di zaman Nuh dipenuhi dengan kejahatan. Hidupnya telah rusak dan penuh kekerasan. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat bahwa Nuh ini hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang pada zaman itu. Nuh lebih memilih hidup bergaul dengan Tuhan dibandingkan hidup seperti orang-orang di zaman itu yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak diri mereka sendiri. Jadi orang-orang berdosa atau orang-orang duniawi pada zaman Nuh dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup.
Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk supaya terpelihara hidupnya. Allah memusnahkan orang berdosa dan dunianya, tetapi Allah juga menyelamatkan orang benar dan dunianya dan binatang-binatangnya. Di sini Tuhan memberikan air bah untuk menghukum orang-orang dunia atau orang-orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak mereka, yang hidupnya melakukan kejahatan, yang hidupnya tidak benar di hadapan Allah, atau orang-orang fasik. Tetapi Nuh mendapatkan keselamatan dari Allah, yaitu melalui bahtera. Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang diselamatkan oleh Tuhan, yaitu melalui bahtera Nuh. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Teman-teman, di sini ketika Nuh mendapatkan perintah dari Tuhan untuk membuatkan bahtera, di sini Nuh langsung mengerjakan perintah Tuhan tersebut. Nuh langsung melakukan perintah Tuhan. Ini menunjukkan ketaatan Nuh. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, Nuh tidak mau berlama-lama, atau Nuh tidak menunda-nunda perintah Tuhan tersebut, tapi dia langsung melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Ketika Tuhan memberikan perintah untuk membuat bahtera, Nuh langsung mengerjakan perintah Tuhan tersebut, sehingga ketika ada air bah datang, Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan. Nuh taat melakukan perintah Tuhan untuk membuat bahtera, tapi berbeda dengan orang-orang berdosa. Tadi kita melihat di video yang telah kita tonton bahwa ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan Nuh melakukan perintah Tuhan tersebut, orang-orang di sekitar Nuh atau orang-orang yang hidup di zaman Nuh pada saat itu, mereka bukannya mendukung Nuh, tapi mereka malah mengejek Nuh. Karena mereka tidak percaya dengan perintah Tuhan. Mereka tidak percaya dengan firman Tuhan. Jadi hari ini kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang bergaul intim dengan Tuhan Yesus, sehingga janji dan berkat Tuhan itu memproteksi hidup kita dan sesama kita. Di sini saya akan memberikan ayat hafalan di dalam Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi teman-teman, mohon ayat hafalan ini dihafal dan bukan hanya dibaca sekarang. Sekian pertemuan kita hari ini, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kalau kami boleh belajar bersama. Terima kasih juga untuk materi yang telah kami pelajari. Kami mau menjadi anak Tuhan yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih atas videonya. Saya Margareta Selakase dari semester 6 PAK mata kuliah media pembelajaran. Terima kasih.